seperti apa style bertarung orang Dayak ketika di medan pertempuran? Apakah mereka ini mengeluarkan ajian sakti? Di video ini kita akan melihat catatan dari seorang Letnan 1 Belanda yang berhasil selamat dari pertempuran ketika melawan suku Dayak pada masa penjajahan. Setelah letnan ini berhasil selamat dari peperangan tersebut, letnan ini menuliskan etnografi mengenai kehidupan suku Dayak, dan jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, buku tersebut berjudul Borneo dari Selatan ke Utara. Bahan dari pembuatan video ini saya ambil dari artikel milik Bapak Damien Nusiok, yang link artikelnya saya sematkan di caption yang ada dari video ini. Namun sebelum kita masuk ke kolom pembahasan dari video ini, ada baiknya kamu mengklik like dan juga subscribe video ini agar channel ini tetap terus berkembang dan saya tetap terus bersemangat untuk membagikan cerita sejarah khususnya yang ada di Kalimantan Tengah dan di Das Barito. Michael Theophil Herbert Piriller sejatinya penulis dari zaman kolonial Belanda. Dia menulis novel berjudul Babu Delima dan Borneo van Zuid naar Noord oleh Helius Samsudin, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Desersi Menembus Rimbaraya Kalimantan, lalu diterbitkan oleh Gramedia di tahun 2006. Borneo van Zuid naar Noord adalah catatan Piriller tentang etnografi orang Dayak, sama seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Lebih tepatnya novel sejarah dan budaya Dayak. Jadi tulisan dari Piriller ini stylenya itu seperti kita membaca sebuah novel, tetapi di situ terdapat pesan-pesan sejarah mengenai bagaimana kehidupan orang Dayak di masa lampau, baik itu dari peperangan atau bagaimana pola kehidupan orang Dayak pada masa itu. Piriller adalah tentara berpangkat Letnan 1 tahun 1860 sampai 1864. Dia menjadi komandan yang mengepalai distrik Tanah Dayak, berkedudukan di Tumbang Kapuas. Piriller ini salah satu pasukan Belanda yang aktif berperang melawan pasukan Antasari, Hidayatullah dan Aminullah. Jadi 3 orang ini adalah pencetus dari perang Banjar. Karena selalu berada di medan perang, dia tahu bagaimana kondisi musuh-musuhnya. Jadi itu adalah penjelasan kenapa Piriller ini banyak tahu mengenai cara berperang orang Dayak di masa lampau. Suatu hari benteng yang dikepalainya di Kuala Kapuas diserang oleh pasukan Dayak yang menggunakan anak sumpit beracun, dan sebagian anak buahnya terkena sumpit. Piriller harus memutar otak untuk menyelamatkan anak buahnya dari racun siren itu, sebab jika tidak maka dalam hitungan jam anak buahnya akan merenggang nyawa. Ia berkat pengetahuan yang luas tentang kearifan lokal Dayak, anak buahnya selamat dari ancaman racun. Jadi berkat pengetahuan dari Piriller ini, anak buah yang dia miliki itu berhasil selamat dari pengaruh racun yang dihasilkan dari sumpit dari pasukan Dayak itu ya. Bukan hanya itu, dia juga tahu bahwa rekannya berpangkat kolonel dan menjadi komandan di distrik Marabahan dan Dusun harus merenggang nyawa di tangan pasukan Temanggung Surapati. Tak kala mudik ke Dusun Hulu menggunakan kapal onrus. Kalanya pasukan onrus di Lelutung Tour yang membawa persenjataan paling modern milik Belanda saat itu membuat Belanda berkabung. Itu kekalahan paling parah dalam sejarah peperangan di Borneo saat itu. Orang yang dimaksud oleh Piriller ini adalah Van de Velde dan juga Letnan Cebangert yang pernah bertugas di Sihong pada waktu itu. Dan banyak sekali tulisan-tulisannya mengenai kehidupan orang Maanyan di masa lalu. Karena pengetahuannya yang luas tentang Dayak dan etnografi, Residen Borneo Selatan dan Timur, Porpik, memintanya menulis buku tentang etnografi orang Dayak. Maka Piriller menulis buku ilmiah yang kelak menjadi rujukan penting tak kala melihat suku Dayak di abad ke-19. Piriller menulis Dayak dari sudut pandang ketuhanan, kesejarahan, persenjataan, perang orang Dayak, perbudakan, pesta kematian atau tiwah, pertanian sampai perdagangan dan industri yang dilakoni oleh orang Dayak. Buku yang kelak diberi judul Deskripsi Etnografi Suku Dayak itu terbit di tahun 1870. Namun apa yang disajikannya benar adanya,
Misalnya perang Asang di Muara Kahayan antara pasukan Barito melawan pasukan Kahayan yang juga ditulis oleh Syawanar. Kejadian ini di tahun 1835. Buku deskripsi etnografi suku Dayak menjadi buku paling apik yang memberi sudut pandang dari seorang tentara Belanda tentang orang Dayak yang ditujukan kepada pembaca yang ada di Belanda dan juga di seluruh Eropa. Jadi motif dari Piriller ini membuat buku ini selain diperintah oleh atasannya, tetapi dia juga memberikan informasi mengenai suku Dayak ini pada pemerintah Belanda yang ada pada saat itu serta seluruh negara-negara yang ada di Eropa kala itu. Di paragraf pertama dalam kata pengantar buku ini tertulis menggunakan bahasa Belanda yang artinya seperti ini. Dalam waktu 5 tahun penuh dari tahun 1859 sampai 1864, masyarakat pesisir selatan dan timur Kalimantan mengobarkan perang sengit melawan pemerintah Belanda. Dalam paragraf berikutnya, Piriller menjelaskan bahwa kami berhadapan dengan orang Dayak pada semua pertempuran dan orang-orang Melayu telah lama dikalahkan, telah lama menyerah ketika suku-suku Dayak yang sombong di pedalaman Kalimantan masih mengeluarkan teriakan perang. Pada tulisan berikutnya dituliskan lagi sebuah kalimat yang berbahasa Belanda dan memiliki terjemahan seperti ini. Antasari sudah meninggal, Hidayat dan Aminullah sudah dibuang ke Jawa, Damang Leman sudah digantung. Namun Temenggung orang Dayak yaitu Suropati dan Tundan masih mengibarkan bendera perang dan menolak menyerah. Dalam penjelasan ini, Piriller menuliskan bahwa musuh berperang melawan mereka, para prajurit Belanda, sejatinya orang-orang Melayu. Dalam hal ini, orang Melayu yang dimaksud oleh Piriller ini adalah orang-orang Banjar yang di bawah komando Pangeran Antasari dan juga Hidayatullah serta Aminullah. Jadi seperti itu catatan yang dimaksud dari Piriller ini. Namun orang-orang Melayu inilah yang membuat orang Dayak ambil bagian dalam peperangan ini. Jadi itu adalah sejarah kenapa bisa terlibatnya orang Dayak pada peperangan Banjar pada saat itu. Orang Dayak menurut Piriller adalah lawan mereka yang paling tangguh dan keras kepala. Orang Dayak bukan saja menguasai medan di hutan dan di sungai, mereka bisa membangun benteng terapung yang disebut Kutamara. Mereka bertempur dari balik benteng terapung itu. Orang Dayak pula yang menghadang dan menenggelamkan Onrus. Dia menyaksikan orang Dayak yang bisa menahan serangan tentara Belanda dengan persenjataan modern sampai puluhan hari di benteng Lahey dan Tongka. Orang Dayak selalu melawan kami dengan sangat kuat dan berani. Itu kesimpulan dari Piriller mengenai seperti apa kekuatan dari orang Dayak ini. Kemudian kita masuk ke style dari pertarungan orang Dayak itu seperti apa. Agustus 1859, benteng Kuala Kapuas yang menjadi pusat pertahanan pasukannya diserang pasukan Dayak. Para kombatan Dayak ini menggunakan senjata andalan yaitu sumpit beracun. Sebagian tentara Piriller terkena damek atau yang bisa disebut dengan anak sumpit yang sudah diolesi oleh racun siren. Siren ini adalah nama racun dari sebuah pohon yang dioleskan ke damek itu tadi. Racun itu menyebabkan anggota badan para tentara yang terkena menjadi lumpuh. Kepala mereka pusing dan ini berbahaya, bisa menyebabkan kematian kepada seseorang yang tidak mendapatkan pertolongan pertama pada saat itu. Setelah pasukan Dayak itu mundur, para prajurit Belanda segera ditolong dengan memberikan cairan amonia. Piriller memaparkan saat berperang, orang Dayak tidak pernah berada dalam pasukan besar. Nah, ini adalah style atau rahasia dari orang Dayak ketika berperang. Karena mereka menghindari untuk unjuk kekuatan. Kombatan Dayak membagi pasukan mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi tidak pernah langsung gedebuk besar gitu ya, dalam jumlah ratusan atau ribuan. Mereka ini membaginya ke dalam kelompok-kelompok kecil, setidaknya ada 20 orang per kelompoknya. Kemudian dari beberapa orang dari 20 ini setidaknya ada 4 yang memiliki keberanian yang cukup berani gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Namun karena jumlah yang kecil inilah mereka menjadi amat berbahaya. Gerakan mereka lincah dan cepat. Mereka bisa bersembunyi dengan sangat baik, tidak terdeteksi dan tiba-tiba menyerang yang menyebabkan kerugian sangat besar.
Pasukan kecil itu bisa mengintai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Jadi mereka ini betul-betul survive selama itu untuk mencari timing yang pas untuk bisa menyerang Belanda ketika mereka di posisi yang tidak siap gitu ya. Mana dengan jarak ketika mereka melakukan peperangan ini? Pada saat mereka melakukan pertarungan jarak dekat, mereka menggunakan yang namanya mandau. Di sini tertulis, andalan mereka adalah senjata mandau mereka yang sangat mengerikan. Mandau lebih fleksibel dipakai ketimbang pedang karena ukurannya yang pendek dan ringan. Mandau digunakan dalam pertempuran jarak dekat, dan jika perang tersebut jarak jauh, yang mereka gunakan adalah tombak dan juga sumpit. Dan tidak jarang mereka menggunakan senjata api pada saat berperang. Piriller meneruskan, jangan menyebut orang Dayak kombatan pengecut. Mereka pasukan yang sangat berani. Mereka menyerang benteng kami di Pulau Petak. Mereka pula yang menghadang kapal perang Onrus, kapal perang Suriname, kapal perang Motrado, dan kapal perang Celebes. Semua kapal perang itu dilengkapi persenjataan modern dan artileri berat. Pasukan mana yang bisa berperang dengan keberanian seperti itu selain Dayak? Dari sejumlah kapal perang yang dihadapi oleh orang Dayak, Onrus yang mengalami kekalahan total. Jadi itu catatan dari Piriller ini. Kemudian di buku Piriller yang berjudul Peperangan Orang Dayak, di halaman 79, Piriller menuliskan, orang Dayak, andaikan mereka memiliki terdidik seperti orang Eropa, barangkali mereka adalah prajurit terunggul dunia. Kira-kira apakah kamu setuju dengan pendapat Piriller ini mengenai style bertarung dari orang Dayak? Apakah memang harus mengeluarkan ajian atau kekuatan lain pada saat melakukan peperangan? Saya tunggu komentar kamu di kolom komentar. Nah, jika kamu ingin melihat secara langsung seperti apa Temanggung Surapati, kamu bisa melihat videonya di sebelah sini.